Oke, kali ini kita kembali lagi di kelas organisasi dan arsitektur komputer dengan pembahasan tentang control unit. Nah, jadi key points-nya itu adalah sebuah prosesor itu dia ke dalamnya itu termasuk register yang bisa dilihat oleh user dan juga kontrol atau status register, ya. Dan nanti akan kita bahas semuanya terutama terkait tentang register ini. Jadi pada saat pembahasan ini kita akan mendiskusikan aspek dari prosesor yang belum kita cover dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Dan kita akan hubungkan aspek-aspek ini dengan pembahasan tentang RISC yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, mari kita mulai dulu dari sedikit ringkasan tentang organisasi dari prosesor itu, ya, atau struktur dari prosesor. Nah, register yang dimana dia membentuk internal memory dari prosesor ini akan kita analisis di dalam bagian ini, ya. Kemudian nanti kita akan bahas juga kembali sedikit tentang instruction cycle yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kita juga akan membahas tentang deskripsi dari instruction cycle dan juga beberapa teknik yang lumayan sering digunakan sebagai instruksi dalam menyelesaikan pipeline terhadap deskripsi tersebut. Nah, jadi chapter ini atau pembahasan ini nanti dia akan menyimpulkan hasil evaluasi terhadap beberapa aspek dari komputer dari prosesor x86 dan ARM organization. Oke, mari kita mulai dari prosesor organization dulu, atau struktur dari prosesor atau CPU, ya. Untuk bisa memahami organisasi dari prosesor, maka kita harus mengconsider beberapa hal berikut ini, ya. Jadi ada beberapa requirement atau hal yang harus bisa dilakukan oleh prosesor. Yang pertama, prosesor atau CPU itu harus bisa melakukan fetch instruction, ya, yaitu membaca instruksi dari memori, entah dari register atau dari cache atau dari main memory. Kemudian yang kedua, CPU harus bisa melakukan interpret instruction, yaitu bisa melakukan dekode untuk memilih atau menjelaskan atau menentukan action apa yang dibutuhkan atau akan dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu proses fetch data. Fetch data ini maksudnya eksekusi dari suatu instruksi itu dia mungkin saja membutuhkan proses pembacaan data dari memori atau dari input-output modul. Nah, ini yang disebut dengan proses fetch data. Dan selanjutnya yaitu proses data, ya, yang merupakan eksekusi dari instruksi yang mungkin saja membutuhkan perhitungan aritmetik atau operasi logikal terhadap data. Dan yang terakhir, CPU itu setidaknya harus bisa melakukan write data. Jadi hasil dari eksekusi instruksi itu harus atau mungkin saja ingin ditulis sebagai suatu data ke dalam memori atau I/O modul, ya. Nah, agar bisa melakukan semua proses ini, maka sudah pasti prosesor itu dia butuh tempat untuk menyimpan data sementara, ya. Jadi dia harus mengingat lokasi dari instruksi yang terakhir supaya dia bisa tahu kemana dia akan mendapatkan data itu ketika dia melakukan instruksi yang selanjutnya. Maka dari itu dia harus bisa menyimpan instruksi dan data secara sementara ketika sedang melakukan suatu instruksi. Jadi dalam kata lain, prosesor atau CPU itu dia membutuhkan apa yang namanya small internal memory,
Nah, inilah kenapa cikal bakal munculnya register. Jadi karena CPU itu harus memiliki temporary storage atau penyimpanan sementara yang disebut dengan register, ya. Dan register ini bisa saja berbeda jumlah dan fungsinya di antara setiap prosesor, desain dari prosesor, ya. Dan number dan fungsinya ini dia merupakan satu dari keputusan desain yang utama dari register, ya. Nah, selanjutnya ini adalah user visible register, ya. Jadi seperti sudah kita bahas di chapter 4 ya, pertemuan 4 kalau tidak salah, bahwa sistem komputer itu dia memiliki hierarki memori, ya. Ada hierarki yang pada level tinggi, ya. Kemudian pada level tinggi ini memorinya berjalan cepat, kecil, dan lebih mahal, ya. Per bitnya itu lebih mahal. Kemudian pada prosesor, jika ada register yang fungsinya sebagai level, kemudian pada prosesor itu ada register yang berfungsi sebagai level dari memori yang berada di atas dari main memory, ya, dan berada di atas cache, ya, gitu. Nah, jadi register ini dia melakukan dua proses, ya. Yang pertama yaitu namanya, dia punya dua fungsi. Yang pertama yaitu sebagai user visible register, ya. Dia punya dua peran. Yang pertama sebagai user visible register, dan kedua yaitu sebagai control dan status register. Nah, user visible register ini dia berfungsi untuk membuat mesin, ya, atau assembly language programmer ini bisa meminimize penggunaan memori dengan melakukan optimasi terhadap penggunaan register, ya. Jadi nanti ada yang kita kenal dengan general purpose data address dan condition codes. Nah, jadi user visible register ini bisa juga dibilang sebagai ini bisa direferensikan sebagai machine language yang dieksekusi oleh prosesor, ya. Jadi machine language yang dieksekusi oleh prosesor ini kita bisa bagi ke dalam empat ini istilahnya, ya, 4 kategori, ya. Kategori pertama general purpose, kategori kedua yaitu data, kategori ketiga address, dan kategori keempat condition codes, ya. Akan kita bahas satu persatu. Nah, general purpose register ini dia bisa ditanamkan berbagai macam fungsi dari programmer, ya. Terkadang dia menggunakan instruksi set, terkadang ketika penggunaannya pada instruksi set itu dia bersifat ortogonal pada operasinya, ya. Maka dari itu general purpose register ini dia bisa memuat operan dari setiap opcode, ya, sehingga ini dia menyediakan benar-benar
Ini dia benar-benar menyediakan register yang general purpose istilahnya. Jadi bisa dipakai untuk kebutuhan general. Nah, biasanya ada beberapa batasan. Misalkan ketika register tersebut digunakan khusus hanya untuk floating point misalnya dan stack operation yang gitu. Dan pada beberapa kasus yang lain, general purpose register ini bisa juga digunakan untuk melakukan addressing. Ya. Misalkan seperti register indirect atau melakukan displacement istilahnya. Ya. Nah, dengan kata lain, maka ada perbedaan yang sebagian begitu antara data register dan address register. Nah, data register itu dia hanya bisa digunakan untuk menyimpan data dan tidak bisa digunakan untuk melakukan kalkulasi ya, dari operand address. Jadi dia menyimpan datanya. Nah, address register yang berfungsi untuk addressing, dia bisa saja berfungsi sebagai dia lebih mirip sebagai general purpose ya. Dan dia bisa menyimpan address. Nah, ini juga terkait tentang general purpose register. Next. Nah, ada berapa banyak general purpose register pada komputer? Nah, biasanya itu jumlahnya antara 8 sampai 32. Kalau general purpose-nya jumlahnya semakin sedikit, maka akan lebih banyak memory references ya. Maka penggunaan memori itu akan semakin banyak. Penggunaan JP register yang semakin banyak itu tidak menurunkan memory references, dan dia mengambil prosesor real estate. Okay. Untuk lebih jelasnya Anda bisa baca-baca lebih lanjut tentang RISC. Okay. Nah, kemudian seberapa besar harusnya itu general purpose register ya? Nah, jadi JP register itu harus cukup besar untuk menyimpan full address ya, dan harus juga cukup besar untuk menyimpan full word ya. Jadi biasanya tuh cukup untuk mengkombinasikan dua data register. Misalkan pada si programming language itu bisa double integer A atau long integer A. Jadi dia harus bisa menyimpan nilai dari
eh, hampir semua tipe data. Jadi beberapa mesin itu dia mengizinkan eh, penggunaan register untuk menyimpan eh, secara sama untuk menyimpan double length value misalkan. Nah, kemudian register yang terakhir itu ini dia sebagian kecil itu bisa terlihat oleh user dan dia menyimpan condition code ya, atau dalam kata lain dikenal dengan istilah flags ya. Condition code ini dia adalah bit set yang disimpan oleh hardware CPU ya sebagai hasil dari operasi. Sebagai contohnya, misalkan suatu arithmetic operation atau operasi aritmetik itu dia bisa saja akan menghasilkan nilai positif, negatif ya, 0 atau nilai overflow misalkan. Nah, jadi berapapun hasilnya itu dia harus bisa disimpan ya di dalam register atau memori. Nah, condition code juga akan di set. Nah, bit dari condition code ini dia akan dikumpulkan ke dalam satu atau lebih register. Nah, biasanya dia akan membentuk bagian dari kontrol register itu. Nah, pada umumnya mesin instruksi dari mesin itu dia mengizinkan bit-bit ini untuk dibaca dengan menggunakan referensi yang implisit ya, tapi tidak bisa di otak-atik oleh programmer. Nah, misalkan jump if zero gitu. Makanya dia tidak bisa di set oleh program. Dia tidak bisa diotak-atik oleh programmer. Kemudian kita akan bahas tentang kontrol dan status register. Nah, kontrol dan status register ini ada banyak register dari prosesor yang digunakan untuk mengontrol operasi dari prosesor itu. Nah, biasanya sebagian besar dari prosesor ini pada sebagian besar mesin itu tidak bisa dilihat oleh user. Nah, beberapa dari register tersebut itu bisa saja dilihat menggunakan mesin instruksi atau instruksi mesin yang dieksekusi pada kontrol atau operating system mode begitu. Nah, tapi tentu saja mesin yang berbeda itu dia akan memiliki organisasi atau struktur dari register dan yang beda, dan dia akan pastinya juga akan menggunakan terminologi yang berbeda atau kata istilah-istilah yang berbeda. Ya. Nah, jadi ini adalah list dari beberapa tipe register yang penting untuk melakukan eksekusi dari suatu instruksi ya. Yang pertama itu ada namanya program counter. Nah, program counter ini dia memuat instruksi yang akan di fetch. Oke. Kemudian
Yang kedua itu ada Instruction Decoding Register atau dikenal dengan, bisa juga disebut dengan Instruction Register atau IR. Ya, ini dia memuat instruksi yang baru saja di fetch. Ya. Kemudian ada Memory Address Register atau MAR. Ya. Ini dia membuat alamat dari lokasi di memori. Kemudian ada Memory Buffer Register. Ya. Dia memuat kata dari data itu yang akan dituliskan ke memori, ya, atau kata yang baru saja di read, ya, dikenal dengan istilah MBR. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh semuanya itu. Nah, ada pertanyaan nomor 2 dari tugas kali ini adalah, ya, apa yang dimaksud dengan fetch data? Oke, apa yang dimaksud dengan fetch data? Oke, pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan fetch data? Oke, kita lanjut. Kita bahas tentang program status Word. Nah, tadi kita sudah bahas tentang kontrol dan status register. Nah, di sini akan kita bahas tentang status-status program status Word, ya. Ada set-set dari bit itu, kemudian termasuk juga condition codes, kemudian ada tanda dari hasil yang sebelumnya, ya. Ada zero, ada carry, ada equal, overflow, interrupt atau enable atau disable, ada juga supervisor. Ya. Jadi yang pertama yaitu kita bahas dari sini dulu, ya, mungkin, ya, sign of last result. Jadi ini dia memuat sign atau tanda bit dari result pada operasi aritmetik yang terakhir kali dilakukan, ya. Ya, oke. Kemudian zero ini maksudnya nilai yang diset ketika hasilnya 0 atau 0. Kemudian carry, ya, ini diset ketika suatu operasi itu menghasilkan nilai carry, ya, atau ada nilai peminjaman, ya, nilai yang dipinjam dari high order bit, ya, digunakan untuk arithmetic operation pada multi word atau banyak word. Oke. Kemudian ada equal. Equal ini adalah flag yang akan diset ketika komparasi logik pada data tersebut hasilnya sama atau equal. Kemudian ada overflow, ya, digunakan untuk mengindikasikan adanya overflow aritmatik. Kemudian interrupt, enable, dan disable, ya, digunakan untuk menginterrupt, ya, untuk mengenable atau mendisable interrupt. Kemudian ada supervisor, ya, yang mengindikasikan apakah prosesor ini sedang mengeksekusi pada mode supervisor atau pada mode user. Nah,
Karena ada beberapa privilege instruksi yang hanya bisa dieksekusi pada mode supervisor. Dan kemudian beberapa area dari memori hanya bisa diakses menggunakan mode supervisor. Ada yang seperti itu. Jadi ini adalah tanda-tandanya semua nih, dari sign sampai supervisor. Nah, jadi kalau ada yang bingung ini tanda apa, ya. Jadi sebenarnya prosesor itu kan dia banyak dari register. banyak desain dari prosesor itu dia memuat register atau set dari register, ya, yang dikenal dengan istilah program status word atau PSW, yang memuat status dari informasi. Nah, PSW ini biasanya dia memuat condition code, ya, dan informasi-informasi yang lain, ya. Beberapa fields atau flags yang termasuk ke dalamnya itu adalah dari sign sampai supervisor ini. Ini tentang supervisor mode, ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, ya. Dia merupakan kernel mode Intel Dream Zero, dan dia mengizinkan atau memberikan privilege kepada instruksi untuk dieksekusi dan digunakan oleh operating system. Dia tidak available untuk user program, tidak bisa digunakan oleh user program. Kemudian register yang lain, ya, kita bisa saja punya register yang menunjukkan kepada proses control block atau interrupt vector. Untuk lebih lanjutnya bisa baca tentang operating system. Nah, kemudian karena CPU design dan operating system ini benar-benar berhubungan erat, ya. Ini contoh dari organisasi dari register, ya. Ini contoh organisasi dari register pada microprosesor. Nah, penting juga kita mengevaluasi dan membandingkan struktur register dari sistem-sistem antara sistem. Nah, yang pada gambar ini, pada gambar A, ini, ya, ini kita sedang melihat pada 16 bit microprosesor yang didesain secara pada waktu yang bersamaan. Jadi ini 16 bit, 16 bit, 16 bit. Yang gambar A ini adalah desain, ya, 16 bit microprosesor pada Motorola MC68000, ya. Kemudian yang gambar B ini adalah pada Intel 8086. Kemudian yang C ini adalah desain pada Intel pada Pentium 4, ya, MC6 80386, ya. Oke. Jadi MC68000 pada gambar A, ya, itu dia membagi registernya menjadi
8 data register dan 9 address register. Dia membagi 32 bit registernya itu menjadi 8 bit data register dan 9 bit address register. Nah, 8 data register ini digunakan secara utama untuk memanipulasi data dan juga digunakan untuk sebagai addressing untuk indeksnya register. Jadi lebar dari register ini dia memungkinkan 8, 16 sampai 32 bit data operation yang dijelaskan oleh opcode. Okay. Ini ada data register, address register, dan program status counter. Kemudian pada Intel 8086 ada general register untuk accumulator, base, count, dan data. Ada juga pointer dan index. Ada juga untuk segmen dan program status. Ya. Jadi Intel 8086 ini dia mengambil pendekatan yang berbeda pada struktur registernya. Jadi setiap registernya ini dia memiliki fungsi-fungsi khusus. Walaupun pada dasarnya semua ini jika digabungkan ini merupakan general purpose register. Jadi 8086 ini dia punya 416 bit data register yang bisa diaddresskan ke dalam byte atau 16 bit basis ya, atau 4 dan 16 bit pointer dan index register. 16 bit ya. Nah, data register ini bisa digunakan sebagai general purpose pada beberapa instruksi. Nah, pada desain-desain yang lain, register seperti ini digunakan secara implisit. Ya. Seperti itu. Kemudian ini ada contoh pada Pentium 2 ya, 80386. Oke, selanjutnya teman-teman bisa baca Styling chapter 11 tentang manufacturer website dan spesifikasinya. Nah, selanjutnya tentang instruction cycle ini sudah kita bahas ya. Teman-teman bisa baca tentang styling di chapter 3. Nah, kemudian untuk tugasnya tadi sudah sekarang pertanyaan nomor 1 ya. Pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan carry? Apa yang dimaksud dengan carry? Oke. Kita bahas sekarang tentang cycle. Ada yang dikenal dengan istilah indirect cycle pada instruction cycle. Jadi kita sudah lihat pada chapter 11 bahwa pengeksekusian dari suatu instruksi itu bisa saja membutuhkan satu atau lebih operands pada memori, di mana setiap dari operan tersebut dia membutuhkan akses terhadap memori. Nah, selanjutnya jika kita menggunakan addressing yang indirect atau addressing secara tidak langsung, maka kita butuh akses memori
tambahan. Ya. Kita bisa membayangkan bahwa melakukan fetching terhadap indirect address ini sebagai sebuah instruksi stage yang lebih gitu. Jadi indirect cycle ini dia membutuhkan memory access yang spesial untuk melakukan fetch operands. Kemudian indirect addressing ini dia membutuhkan lebih banyak memory access dan bisa dilakukan dan bisa kita bayangkan sebagai instruction tambahan ya, atau istilah lainnya instruction subcycle. Jadi instruction cycle with indirect itu ditunjukkan pada gambar berikut ini ya. Jadi garis utama dari aktivitas ini terdiri dari melakukan instruksi fetch dan aktivitas eksekusi instruksi. Jadi proses utamanya adalah fetch dan execute. Fetch dan execute. Nah, setelah instruksi itu di fetch, maka akan dievaluasi untuk dijelaskan istilahnya atau untuk ditentukan apakah ada indirect addressing yang dilakukan pada proses ini. Jika ada, maka kita butuh operan yang di fetch menggunakan indirect addressing. Nah, mengikuti eksekusinya ini, maka bisa saja ada interrupt yang dilakukan sebelum instruksi selanjutnya di fetch. Nah, jadi bisa saja ada interrupt sebelum instruksi selanjutnya di fetch. Nah, gambar lebih jelasnya atau dengan kata lain itu bisa ditunjukkan pada gambar ini. Itu gambar dari instruction cycle state diagram. Jadi ketika suatu instruksi itu di fetch, maka specifier atau detail dari operannya itu harus diidentifikasi. Kemudian setiap input operan pada memori itu di fetch, dilakukan proses fetch. Nah, proses ini maka dia membutuhkan indirect addressing. Nah, pada saat proses ini register base operand ya, operand yang berada pada register ya, dia tidak harus di fetch. Nanti ketika opcode dieksekusi, ada proses yang mirip yang akan dilakukan untuk menyimpan hasil di main memory. Ya. Jadi prosesnya dari sini instruction fetch, instruction operation decoding, kemudian operand address calculation, ya, melakukan operand fetch, indirect ya, sampai menghasilkan data operation dan ulang lagi. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang data flow. Ya. Tapi sebelum ke data flow ya, saya ingin
pertanyaan dulu. Pertanyaan ketiga. Ya. Pertanyaan ketiga. Apa yang dimaksud dengan fetch operands? Apa yang dimaksud dengan fetch operand? Oke, kita bahas sekarang tentang data flow. Nah, deretan-deretan event atau kejadian yang terdiri pada instruksi cycle ini sebenarnya dia berbeda tergantung dari desain dari prosesornya. Tapi secara umum kita bisa tahu apa yang terjadi ya, pada prosesornya secara umum saja ya. Ya, jadi kita bisa mengasumsikan misalkan prosesornya ini dia memiliki komponen berupa MIR, Memory Address Register, kemudian MBR, Memory Buffer Register, Program Counter, PC, dan Instruction Register. Pada umumnya ini. Okay. Pada saat cycle fetch, instruksi itu dia dibaca dari memori. Jadi kurang lebih proses dari fetch adalah pertama yaitu program counternya dia memuat address dari instruksi selanjutnya. Kemudian addressnya dipindahkan kepada MER dan addressnya ditempatkan pada address bus. Dan control unit dia meminta memori request untuk membaca memori. Dan hasilnya ditempatkan pada data bus, dikopikan ke MBR dan ke IR. Sementara itu, PC ditambahkan dengan 1. Sudah kita bahas sebelumnya ya tentang ini ya. Jadi tentang data flow juga, di mana IR-nya itu di-examine ya. IR-nya di-examine. Jika yang dilakukan adalah indirect addressing, maka yang akan kita pilih cycle-nya itu indirect cycle. Nah, n bits paling kanan dari MBR itu ditransfer ke MER sekian bit ya. Kemudian control unit dia meminta memory read. Nah, hasilnya berupa address dari operand dipindahkan ke MBR. Nah, ini data flow ya, fetch diagram yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Oke. Jadi dari PC ke MER, kemudian ke address bus, kemudian ke memori, balik lagi ke databus MBR, IR ya, dan seterusnya. Enggak lagi dari address bus ke memori ya. Gitu. Kemudian ini data flow dari indirect diagram. Ini dari yang sebelumnya dari fetch diagram. Yang ini dari indirect diagram. Jadi ini cycle yang simple ya. Jadi n bits paling kanan dari MBR itu yang dalam tanda kutip memuat address alamat yang menjadi referensi itu ditransfer ke MAR. Kemudian control unit itu
meminta request untuk melakukan memory read untuk mendapatkan address yang diinginkan dari operand ke dalam MBR. Ya. Nah, fetch dan indirect cycle ini dia benar-benar simple dan bisa diprediksi. Nah, pengeksekusian dari cycle ini bisa saja memiliki banyak bentuk, ya, atau memiliki banyak form, dan dia ini tergantung berdasarkan variasi instruksi mesin yang terdapat pada IR. Cycle ini bisa saja memuat transferring data antara register, ya, bisa juga merupakan proses read atau write dari memori atau dari IO. Dan juga bisa memuat proses terhadap ALU, ya. Ya, dan juga bisa merupakan permintaan, ya, atau request terhadap ALU, ya, proses dari ALU. Jadi dia simple dan bisa diprediksi. Nah, jadi pada interrupt cycle ini juga simple dan bisa diprediksi, predictable. Jadi konten yang sekarang sedang berada di PC, ya, itu harus disimpan supaya prosesor bisa melanjutkan aktivitas normal setelah di interrupt. Maka dari itu, konten yang berada pada PC itu ditransfer kepada MBR supaya ditulis di main memory. Nah, lokasi spesial dari memori yang sudah dipesan untuk proses ini itu di load atau dimuat ke dalam MIR dari control unit. Itu bisa saja contohnya seperti stack pointer. Nah, kemudian PC ini dimuat dengan address dari proses interrupt yang rutin itu. Sebagai hasilnya, instruksi selanjutnya, ya, instruksi cycle selanjutnya akan memulai dengan melakukan fetching terhadap instruksi yang seharusnya. Nah, bisa dijelaskan penjelasan yang dari tadi itu dicontohkan secara ringkas dengan gambar ini. Kemudian sekarang kita bahas tentang prefetch, ya. Ini fetch melakukan akses terhadap memori, main memory. Nah, dan eksekusinya ini biasanya tidak mengakses memori. Selanjutnya nanti akan kita bahas lebih detail, ya, di slide selanjutnya.
Kemudian improve performance. Nah, ini pipelining. Ya. Nah, karena komputer ini dia berevolusi ya, maka performance yang bagus, yang lebih bagus lagi itu bisa didapatkan dengan cara mengambil keuntungan dari perkembangan teknologi. Seperti misalkan sirkuit yang cepat. Nah, bisa juga eh, apa istilahnya, perbaikan atau perkembangan pada struktur dari prosesor ini juga dia bisa memberikan perkembangan ya pada performance komputer. Kita sudah melihat beberapa contoh dari kasus ini. Misalkan menggunakan multiple register itu bisa lebih cepat daripada single akumulator, dan penggunaan cache memory juga. Nah, kemudian pendekatan yang lain yang lumayan umum digunakan juga yaitu pipelining ya. Atau istilahnya pipeline strategi. Nah, instruction pipelining ini dia kurang lebih mirip dengan penggunaan assembly line pada manufaktur. Ya, jadi assembly line ini dia mengambil keuntungan dengan berdasarkan pada fakta bahwa produk itu dia sebuah produk itu pasti dia melalui berbagai macam stage atau level produksi gitu ya. Jadi dengan meletakkan semua proses itu pada suatu assembly line ya, maka produk itu bisa dijalankan secara simultaneous atau secara berurutan bersamaan, secara terus-terusan begitu. Yang A selesai langsung dioper ke B, langsung dioper ke C, dan seterusnya. Nah, proses ini juga dikenal dengan istilah pipelining. Nah, kenapa? Karena seperti pada pipeline, input yang baru itu akan diterima, kemudian dia akan menjadi dia akan kemudian outputnya ini akan menjadi input bagi yang selanjutnya. Mudahnya kayak begitu ya. Ya, oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 5 ya. Pertanyaan nomor 5. Apa yang dimaksud dengan decode instruction? Decode instruction. Oke. Nah, fetch instruction ini adalah tahapan-tahapan yang perlu kita ketahui atau istilah-istilah yang perlu kita ketahui pada proses pipeline ya. Yang pertama adalah fetch instruction, yaitu membaca instruksi yang diekspektasikan akan dilakukan ya dalam buffer. Kemudian ada decode instruction ya, itu menentukan opcode dan operand specifier. Kemudian ada calculate operand atau CO ya, CO ya, yaitu menghitung address yang efektif dari setiap sumber operand ya. Ini bisa saja memuat displacement, register indirect atau dari form
dari address calculation. Ada juga fetch operand, execution instruction, dan write operand. Nah, ini contoh dari pipeline. Nah, ini contoh timing diagram untuk instruksi dari operasi pipeline. Ya. Misalkan untuk instruksi 1, dia berproses dari pertama nih, fetch instruction, ya. Kemudian decode instruction, calculate operands, kemudian fetch operands, execute instruction, dan write operand. Ya. Ini jalan. Kemudian pada tahap kedua yang berjalan di sini adalah fetch instruction dan seterusnya sampai execute 9. Nah, pada pipeline ini juga bisa saja terdapat branch, ya. Ini merupakan eksekusi dari conditional branch pada instruction pipeline. Ya. Ya, jadi teman-teman bisa baca lebih lanjut tentang conditional branch. Nah, bagaimana mengatasi branch ini? Maka ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui, yaitu multiple streams, branch target, lookup, branch prediction, delayed prediction. Nah, multiple stream itu dimana kita punya dua pipeline, ya. Kemudian kita prefetch setiap branch ke dalam pipeline yang berbeda, dan kita bisa menggunakan pipeline appropriate pipeline, dan seterusnya, ya. Teman-teman bisa baca sendiri untuk lebih lanjutnya bagian ini, ya. Oke. Kemudian saya sampaikan dulu pertanyaan keempat, ya. Pertanyaan keempat yaitu apa fungsi dari memori buffer register atau MBR? Pertanyaan keempat, apa fungsi dari MBR, memory buffer register? Ya, oke. Selanjutnya teman-teman bisa baca tentang contoh-contoh prosesor, bisa juga baca tentang bukunya Sterling di chapter 11. Oke, sekian, terima kasih.